5 tahun yang lalu luar biasa. Mohon maaf Pak Jenderal, sampai di kalangan TNI, Polri, kantor BUMN ada yang namanya kelompok tarbiyah. Berdiri partai politik di negara Arab, nasionalisme untuk melawan penjajah adalah Partai Ba'ath yang didirikan oleh kebetulan agamanya Kristen Ortodok, orang Damaskus, namanya Mitchell Aflaq. Beliau adalah ideolog nasionalisme Arab, membentuk Partai Ba'ath, sosialis, nasionalis, sekuler, mengkader anak-anak pemuda Arab dari Suriah Abdul Karim Qasim, dari Irak Hasan Bakr, dari Mesir Ahmad Urabi, Sa'ad Zaghloul, dari Jazair bin Bella, dari Sudan Ja'far Umairi, Tunis Habib Bourguiba, Libya Abdul Salam Jalud, dan seterusnya. Nanti akan diteruskan oleh ini kader pertama ini. Nanti kader kedua Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Syadli bin Jadid. Yang saya sebut namanya ini adalah tokoh-tokoh Arab nasionalis sekuler, agama Islam tapi bukan santri lah, tidak ada semangat untuk beragama, tidak taat beragama. Nah, kemudian umat Islam tahun 37 mendirikan partai politik Ikhwanul Muslimun sebagai reaksi atau menyikapi berdirinya partai yang sekuler. Sayang, Ikhwan Muslimun yang didirikan oleh seorang ulama Al-Azhar, Hasan al-Banna, yang tadinya moderat, setelah Hasan Banna terbunuh, gantinya, jadi makanya ganti, hati-hati orang masing-masing, ganti yang benar yang ganti. Hasan Banna moderat, berdiri pertama. Tapi gara-gara ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir, Hasan Banna terbunuh, gantinya Sayyid Qutb, radikal, bukan ulama Al-Azhar, dia jurnalis dari Cairo University. Kemudian dia pimpin Ikhwan Muslimun, menulis buku pedoman namanya bahasa Arabnya Ma'alim Fit Thoriq, panduan menuju jalan kebenaran. Ini yang dikaji di setiap perguruan tinggi di kita oleh kelompok tarbiyah namanya. ITB, IPB, ITS, Undip, semua ada ini kelompok radikal ini. Sekarang sudah agak berkurang. 5 tahun yang lalu luar biasa. Mohon maaf Pak Jenderal, sampai di kalangan TNI, Polri, kantor BUMN ada yang namanya kelompok tarbiyah. Buku pedomannya bukunya Said Qutb ini. Apa isinya? Antara lain, yang tidak bersumber dari Islam masuk kategori jahiliyah. Sosialisme, kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan nasionalisme itu jahiliyah. Tauhid itu doktrin mereka. Maka harus kembali mendirikan khilafah. Ya nggak apa-apa ya terserah aja. Semangatnya boleh lah. Nah, disinilah peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat luar biasa mengajak kiai-kiai di Nusantara ini dengan jargon yang sangat ringan diucapkan tapi punya arti yang sangat dalam. Hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan. Luar biasa. Maka nasionalisme kita orang santri lahir dari seorang yang beriman kepada Tuhan. Beda dengan nasionalisme di Timur Tengah. Maka di Timur Tengah sampai sekarang mudah sekali perang saudara. Pada prinsipnya belum selesai memahami Islam dan nasionalisme. Yang aktivis Islam tidak nasionalis. Said Qutb
Muhammad Qutub, Ashmawi, Zaki Muhandis, Yusuf Qaradawi, Said Hawa, Muhammad Ghazali, aktivis Islam, tidak nasionalis. Yang nasionalis tidak aktif dalam Islam. Saddam Hussein, Hafidh Assad, Jamal Nasir, Muhammad Gaddafi. Di kita, Hashim Ash'ari, Muhammad Dahlan, siapa lagi? Sulaiman Ar-Rasuli, Sirajuddin Abbas, siapa lagi? Umar Sakit Cokraminoto, betul. Yagi Agus Salim, religius, nasionalis, religius. Beliau adalah orang beriman, bertakwa, taat beribadah, beragama, tapi spirit nasionalismenya luar biasa. Itu beda dengan Timur Tengah. Maka di Timur Tengah sampai sekarang mudah sekali perang saudara, pada dasarnya belum selesai mempertemukan antara semangat religius dengan semangat nasionalis. Ini yang harus kita ketahui lah. Ketika Pak Jokowi kampanye di periode pertama, dalam kampanye, kalau saya menang akan saya kasih atau akan saya beri hari santri. Setelah menang, Pak Jokowi mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya menghadap, Pak, kalau ini bukan hari santri, ini hari tahun baru umat Islam seluruh dunia, tahun baru Hijriah. Jadi apa hari santri? Tanggal 22 Oktober, yaitu hari fatwanya Hashim Ash'ari tadi. Oh gitu ya. Beliau perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengadakan FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas datang, narasumber Pak Jumadi Azra almarhum, Khozin Humaidi, Abdul Syarwani, Direktur Pesantren Habib Idrus, dan saya. Keputusannya sepakat ormas-ormas yang hadir di Hotel Salak bahwa hari santri adalah tanggal 22 Oktober. Ini luar biasa. Kita tidak akan melupakan jasa Pak Presiden Jokowi. Jazahullah khair, insyaallah akan ada imbalan balasan dari Allah yang sangat luar biasa dengan menentukannya hari santri. Sehingga masyarakat bisa tahu betapa peran santri ketika di awal-awal kemerdekaan. Panjang kalau cerita ini, panjang nih. Panjang. Yang penting ketika rapat apa dulu BPUPKI ya menentukan ini negara apa, NU segera menjawab Indonesia Darussalam, bukan negara Islam, bukan negara kafir, tapi negara yang damai, negara merekrut semua komponen yang ada. Ketika piagam Jakarta 7 kata akan dihapus, Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur pulang menghadap bapaknya Kiai Hashim Ash'ari. Hashim Ash'ari satu malam sholat istikharah, minta petunjuk pada Tuhan. Besoknya Wahid setuju 7 kata dihapus. Kamu pulang ke Jakarta, setuju, saya setuju, 7 kata dihapus. Asal ada Kementerian Agama. Maka Kementerian Agama di dunia Islam hanya di Indonesia dan Israel. Yang lainnya Kementerian Haji dan Wakaf namanya. Hanya Indonesia namanya Kementerian Agama. Dan yang heran, dan Israel itu yang sama dengan Indonesia. Lainnya Mesir apa negara-negara Islam namanya Kementerian Haji dan Wakaf. Kalau kita Kementerian Agama yang mengurus, yang menjaga keutuhan beragama atau kemajuan agama, bukan proyek-proyek bangunan madrasah, bukan. Itu sih ya. Maka santri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Perannya sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Indonesia di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oh ya, kata santri itu asalnya bahasa Sanskerta cantrik, yaitu orang yang hafal kitab suci, Upanishad misalkan. Upanishad
yaitu murid-muridnya Ki Dharma Wangsa. Di Singosari ya tinggalnya, di Singosari Malang, tetapi kita itu masih kerajaan Airlangga. Jadi yang hafal kitab suci agama Hindu dipanggil cantrik. Lama-lama setelah Islam santri. Artinya yang hafal kitab Quran artinya. Ya, kalau hafalnya cuma kulu, ya santri kulu. Gampang aja, fleksibel aja. Fondasi peradaban digital telah dibangun lama. Ide ini telah muncul lama. Yaitu Imam Abu Musa Yusuf Al-Khwarizm. Ketika beliau menggagas, menemukan nol. Nol itu bukan angka. Nol itu kosong. Tapi dimasukkan dalam angka, maka lahirlah matematik, komputer, internet, mesin, itu setelah adanya nol. Dan disempurnakan oleh Jabir bin Hayyan. Maka Jabir menemukan ilmu namanya Al-Jabar. Dari kata Jabir. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Tapi beliau sangat taat beribadah. Setiap akan melakukan observasi, malamnya sholat minimal 100 rakaat. Maka tidak akan sesat orang seperti ini. Kemajuan teknologi harusnya dibarengi dengan kematangan spiritualitas. Bukan malah menjauhkan manusia dengan Tuhan dan menjadi tidak manusiawi. Teknologi harus menjadi sarana memudahkan manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal lingkungannya. Bahasa spiritual sangat mudah untuk dipahami dengan bahasa teknologi. Contoh, latifah. Bagian dari hati manusia ada namanya latifah. Dulu waktu ayah saya menerjemahkan sulit. Sesuatu yang lembut, aduh sulit tuh. Sekarang gampang, software. Latifah itu software dalam hati yang bisa menangkap informasi dari Roh Mahfud. Seorang pemimpin, Bapak pernah pengalaman jadi tentara lah ya, jadi pimpinan komandan tentara, semua pemimpin lah semua. Pasti menjumpai saat-saat yang sangat-sangat kritis yang harus saya tetapkan sekarang, harus saya putuskan sekarang. Tidak ada waktu untuk rapat, tidak ada waktu untuk bertanya kepada teman-teman. Sekarang saya ambil putusannya. Itu sudah tidak lagi berguna logika. Tidak lagi berguna berpikir panjang-panjang. Gimana caranya? Melihat ke atas, aktifkan itu latifah, insya Allah tepat keputusannya. Ini pengalaman saya menjadi ketua NU 10 tahun ini. Kalau sekarang sudah mantan, bodolan sudah. Sering sekali menjumpai sesuatu yang harus saya putuskan sekarang. Sudah nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk berunding atau rapat. Itu nggak ada lagi. Bukan akal, bukan logika ketika itu. Akal hanya menyampaikan kita kepada kebuntuan dan kebingungan. Tapi wisdom yang ada dalam latifah kita, itulah yang bisa kita percaya menuju kebenaran, jauh dari fitnah, jauh dari keterpurukan atau terpleset dalam kesalahan yang fatal.